Salopos, seneng banget kali ini saya Ika Wibowo bisa menemani Sobat Salopos untuk di Rafis ya, radio visual bareng Radio Salopos, dan kita lagi ada di salah satu venue yang enak banget. Ini serasa homey banget saya kalau lagi ada di sini. Kita kebetulan ada di KSPH atau Kusuma Prince Hotel Solo. Nah, seperti apa sih obrolan kita bersama dengan narasumber-narasumber kita hari ini? Kita akan langsung ajak ngobrol bareng beliau dari Kusuma Side Prince Hotel Solo. Ada General Manager KSPH, Ibu Hajah Sendang Kusumastuti. Bu Sendang. Iya, halo, apa kabar? Baik, sehat pagi, ya? sehat, Selamat semangat. pagi. Kita Iya. udah ngobrol-ngobrol gosip tadi. Oh iya. Udah sempet. Yang kedua ini ada Marco Manager KSPH, ada Mbak Tia Kristianti. Mbak Tia, Iya, selamat apa kabar? pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selalu semangat ya, karena banyak event. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Food and Beverage Manager KSPH, Mas Handoko. Iya, selamat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi, sehat juga. Alhamdulillah luar biasa. Oke, kita akan mengulik segala hal tentang Kusuma Side Prince Hotel atau KSPH Solo, karena kita tahu kalau KSPH ini kan legend ya, legend di kota Solo. Jadi kita akan bahas the legend of KSPH Solo. Dan kalau ngomongin tentang KSPH ini pasti banyak sih sebenarnya Sobat Solopos yang sudah tahu. Betul. Tapi kita butuh di-spill lagi nih Mbak Tia ya, sejarahnya dari KSPH sehingga KSPH ini tetap bisa eksis gitu sampai sekarang. Iya. Oke, jadi siapa sih yang nggak kenal Kusuma Sahid gitu ya, atau KSPH di zamannya gitu ya. Ini kita spill lagi mungkin untuk para gengsi sekarang Yes. ini ya. Ada yang mungkin belum tahu nih KSPH, sejarahnya KSPH, cuman kok tampak seperti keraton gitu. Nah, itulah The Legend of Kusuma Sahid Prince Hotel. Jadi Kusuma Sahid Prince Hotel sudah 48 tahun. Usianya. 48 Iya, tepatnya 8 Juli 1977 tahun 1977. Jadi Kusuma Sahid Prince Hotel ini, KSPH ini merupakan dahulunya dalem pangeran seperti itu. Beliau adalah putranya Sinuwun Pakubuwono kaping 10. Oke. Jadi beliau dianugerahi, diberikan dalem ini. Jadi kan tampak tadi dari depan ya, itu kan tampak bangunan pendopo ageng seperti itu, yang seperti yang sekarang kita lihat. Ini adalah dahulunya lah dalem Pangeran Kusumoyudo. Nah, kemudian pada tahun 1970 dibeli oleh Bapak Sukamdani Sahid Kito Sarjono. Terus kemudian pada 1977 diresmikan menjadi salah satu hotel terbaik di kota Solo waktu itu. Oh, oke. Nah, waktu itu banyak sekali tamu kenegaraan asing maupun nasional yang untuk singgah di sini. Tentunya kita masih eksis sampai sekarang, kita terus melakukan inovasi-inovasi atau upgrading seperti itu. Nah, sampai sekarang Kusuma Sahid alhamdulillah masih terus diminati oleh para pelanggannya seperti itu. Nah, Kusuma Sahid kita sendiri punya 121 kamar. Oke. Terdiri dari beberapa tipe kamar, dari mulai kamar standar room sampai Indraloka Royal Suite room. Kamar dengan harga 800.000 sampai 20 juta. Oke. Nah, itulah menjadi beberapa pilihan untuk staycation di Kusuma Sahid. Oke, wah. Sudah dari tahun 77 sudah menuju usia 48 tahun, Iya. dan alhamdulillahnya tetap Eksis sampai survive, sekarang. tetap eksis gitu. Ini usia yang gak main-main sih, luar biasa ya KSPH. Bu Sendang, saya juga pengen tanya-tanya ya. Bertahun-tahun pasti yang namanya bisnis perhotelan up and down, tapi tetap KSPH ini selalu terdepan gitu loh dalam hal pelayanan, dan ternyata juga sampai sekarang masih diakui oleh masyarakat, masih digunakan, masih jadi tempat favorit gitu ya untuk menginap dan beberapa event gitu. Kalau mengenai perkembangan bisnis dunia perhotelan sendiri ini apakah juga Bu Sendang melihatnya masih tetap akan bisa survive ke depannya, dan juga ternyata masih mengalami peningkatan, bahkan revenue-nya juga masih bagus gitu, atau gimana Bu? Iya, memang kalau kita bicara pariwisata itu luas ya, karena juga sektor pariwisata ini termasuk 5 besar penyumbang devisa negara terbesar, oke. ya kan. Nah, ini kalau berperan di pariwisata karena usianya juga
menuju ke 48 tahun, ya 47 lebih kan ya, kalau tahun 1977. Nah, pasti sumbangsih Kusuma Said Prince Hotel Solo di dalam dunia pariwisata, saya yakin bahwa cukup besar. Nah, kalau disampaikan bahwa hotel ini memang hotel legend karena ada story di dalamnya, nah, saya yakin tidak semua hotel memiliki cerita Iya. yang khas, yang unik yang dimiliki. Nah, Kusuma Said Prince Hotel Solo ini mempunyai cerita tersendiri. Iya, iya. Nah, dengan adanya itu semua, kita tetap optimis untuk kedepannya Kusuma Said tetap bisa menjadi leading hotel di kota Solo khususnya ya. Nah, ini karena kita punya strength point yang tidak dimiliki oleh hotel-hotel yang lain. Oke. Nah, karena kita konsep heritage, the truly heritage, yang berlokasi juga di tengah kota, dengan perpaduan resort juga. Nah, ini sangat unik dan itu strength itu yang akan kita kedepankan, yang akan kita garap secara serius. Nah, jadi dengan fondasi itu kami beserta tim Kusuma Said Prince Hotel Solo dengan pengelolaan yang profesional tentu saja, karena kami juga sudah go internasional, banyak cabang-cabang ya, Sahid Hotel juga berdiri di luar negeri juga. Nah, maka kami optimis bahwa ke depan dengan persaingan yang cukup ketat di kota Solo ini kan banyak hotel sudah berdiri ya, tapi usia mereka masih relatif lebih remaja lah dibandingkan Kusuma Sahid yang cukup senior. Jadi dengan adanya itu semua kami tetap optimis untuk bisa berkompetisi secara sehat dengan hotel-hotel lain di kota Solo, dan kami juga yakin dan optimis bahwa kami tetap bisa menjadi hotel pilihan untuk para wisatawan yang berkunjung di kota Solo. Oke, setuju sih. Kalau misalnya kita punya tempat pelayanan fasilitas yang bisa mengedepankan unique selling point-nya, itu pasti mau kemanapun bakal dicari gitu ya. Karena nggak ada di tempat lain gitu. Apalagi konsepnya KSP adalah heritage tadi ya. Ini kalau melebar sedikit ke pariwisata ya, selain juga perhotelan, pasti kan hotel ini imbasnya ke sektor pariwisata. Pariwisata juga berkembang. Nah, yang terus dilakukan oleh KSPH untuk mensupport perkembangan pariwisata ini juga seperti apa, Bu? Nah, kalau kita bicara ada beberapa langkah sebenarnya. Kalau kita bicara bangunan kita sendiri berkaitan erat dengan pariwisata, nah kami juga semi-semi cagar budaya sebenarnya. Karena hotel ini adalah salah satu rumah pangeran, nah tentu saja langkah pertama kami adalah ikut melestarikan kebudayaan tersebut. Jadi kita lihat bangunan Kusuma Said Prince Hotel Solo meskipun melalui berbagai renovasi, berbagai tahap renovasi, tapi bangunan aslinya tetap kita jaga. Jadi ikut melestarikan bangunan cagar budaya di kota Solo. Selain itu kita juga tetap menjaga cita rasa untuk makanan tradisional, kulinernya. Itu dia. Iya, jadi kita ada food signature yang benar-benar taste-nya itu taste Jawa. Nanti bisa dicoba nih Mbak Ika. Oke, siap. Gitu. Demikian juga untuk kemasan-kemasan ornamen-ornamennya, pendoponya juga tetap terjaga, nuansa Jawanya juga tetap terjaga. Dan kita satu lagi nih Mbak Ika yang kita lagi akan coba untuk promosikan. Kita ada Royal Dinner. Jadi itu perpaduan antara budaya Jawa dengan makanan Jawa yang kita olah. Nah, ini nggak ada nih hotel di Solo Mbak Ika. Nah, ini kita akan promosikan bahwa Royal Dinner kita itu nanti ada makan malam, terus kemudian ada sendera tarinya. Nah, budaya-budaya itu yang akan kita kolaborasikan, Mbak Ika. Jadi itu yang pertama tadi ya, kita melestarikan bangunan sebagai cagar budaya, dan juga untuk kulinernya, dan performance untuk tarian Jawanya tetap kita jaga. Terus kemudian yang kedua adalah kita ingin membuat para wisatawan itu mempunyai pengalaman berwisata yang indah di kota Solo. Nah, jadi kita bundling nih dengan beberapa point of interest di kota Solo ya. Kita bundling dengan Pracima, kemudian kita bundling juga dengan Lokananta, kita bundling dengan Solo Safari. Nah, itu paket-paket bundling itu membuat para wisatawan ada kesannya nih menginap di Kusuma Sahid. Nah, terus kemudian yang ketiga mereka bahwa kita juga kerjasama dengan Tour and Travel. Sekarang ini setelah COVID sudah selesai, nah ternyata offline travel agent itu bermunculan luar biasa, menjamur. Dan itu kita akan kerjasamakan, kita bina lagi, nah itu bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung di Kusuma Sahid. Nah, dengan rangkaian itu semua, kami yakin bahwa akan mendongkrak kepariwisataan di kota Solo khususnya, Mbak Ica. Nah, itulah peran kita
untuk bisa ikut meningkatkan pariwisata. Gitu, Oke, oke. Terus berinovasi gitu, tapi Betul. tetap tidak melupakan budaya, budaya ya. Jawanya. Budaya Jawanya, Iya. local wisdomnya lumayan Kuat. kuat sih ya. Iya. Iya. Kental ya. Kental. Tapi Bu Sendang tadi sempat nyebutin tentang food signature. Saya Iya. jadi langsung pengen Oh, ke sana. iya. Ke food and beverage manager kita, Iya. Mas Handogo. Food signature-nya apa sih kalau Iya. di KSPH? Kita untuk food signature, kita ada pindang tulang iga yang dimana itu rasanya itu sangat kental dengan Oke. aroma Jawa, dengan rempah-rempah Jawanya juga, tapi dan itu harganya sangat terjangkau. Oke. Jadi harga kaki 5, kualitas pelayanan bintang 5. Jadi sangat disayangkan kalau tidak mau mencoba di Kusuma Sahid. Oke. Karena itu jarang banget ditemukan di tempat lain kecuali di Kusuma Sahid. Oke, kalau misalnya sobat-sobat penasaran ya udah kesini aja. Pokoknya dijamin rasa, soal rasa tuh bener-bener Tidak diragukan lah. tidak diragukan ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Mas Handogo, Mbak Tia dan juga Bu Sendang. Kita mesti jeda dulu. Baik. Buat sobat Salopos jangan kemana-mana, terus bersama kami di Rapis, Radio Visual by Radio Salopos.
103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, kembali lagi di Rafis Radio Visual by Radio Solo Pos, dan kita juga masih ada di KSPH Solo. Nah, kita masih ngobrolin bersama dengan ketiga narasumber, Bu Sendang, ada Mbak Tia, ada juga Mas Handoko tentang The Legend of KSPH Solo. Di sesi pertama sudah banyak banget sebenarnya hal-hal yang kita bahas, tapi tetap masih kurang. Kita akan lanjut lagi, nanti ada 3 segmen ya. Dan kali ini saya sih mau nyobain, ini kayaknya lumayan agak baru ya. Iya. Lumayan agak baru. Ini namanya Arkopilago miliknya KSPH, dan saya lagi cobain ini yang cappuccino. Cappuccino. Saya cobain. Apakah habis ini saya langsung melek? Langsung melek terbukti ya. Tapi tentang ini kasih bocoran dikit, Mas Handoko. Ini apakah outlet tersendiri atau gimana ini? Iya. Jadi untuk outlet Arkopilago ini salah satu outlet yang dimana untuk produk-produknya kita menonjolkan produk kopi, Mbak. Jadi varian kopi kekinian yang dimana ada berbagai macam kopi yang kita bisa sajikan, yang salah satunya bisa dinikmati di pendopo kita. Oke. Iya, jadi ini kan sudah mulai musim penghujan datang, daripada di luar mendingan di Kusuma Sahid yang sudah pasti safety, dan berbagai fasilitas juga sudah dapat nanti didapatkan juga. Salah satunya mungkin wifi ya Mbak ya, yang tak terbatas dengan generasi sekarang ini kan kalau nggak ada namanya wifi katanya gabut katanya. Betul, kopi dan wifi. Iya, itu saling ketergantungan itu itu. nanti. Jadi Bener. bisa dinikmati, tidak harus tamu yang stay, kita tamu outsider juga banyak, daripada di luar sana mendingan kita ke Kusuma Sahid yang sudah pasti safety-nya, ruangannya, bisa dinikmati di pendoponya juga, dengan berbagai macam hiburan nanti juga ada. Jadi silahkan, kembali lagi kita menonjolkan dengan harga yang terjangkau. Jadi harganya kita sesuai segmen di luar juga, jadi harga bintang kaki 5, kualitas pelayanan bintang 5 nanti, Pak. Oh. Bisa dicoba nanti varian kopinya banyak banget. Oke, nanti teman-teman nyobain ya. Iya. Karena memang sekarang ini kopi itu jadi lifestyle ya. Jadi anak-anak sekarang gitu yang nugas meeting dan sebagainya gitu, kayaknya emang sehari-hari mesti ditemenin kopi gitu. Iya. Dan ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kalau untuk Arkopilago, kita bukanya itu sore, Mbak. Sore. Jadi kita sesuaikan dengan penikmat kopi, biasanya itu kan di sore hari. Tapi tidak menutup kemungkinan jikalau ada teman-teman dari outsider yang mau mengerjakan tugas space coffee kayak gitu, workspace kayak gitu, kita bisa dialokasikan nanti di lounge kita di Matugondobar Lounge. Jadi untuk outlet Arkopilago itu sebenarnya bukanya kita jam 5 sampai jam 10. Cuman nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengerjakan tugas atau segala sesuatunya, bisa di lounge kita. Jadi itu produknya juga di produknya Arkopilago juga. Jadi bisa dinikmati juga selain di Arkopilago space-nya nanti. Oke, yuk ngopi di sini di KSPH ya. Pasti Sobat Solo Pos dan teman-teman akan mendapatkan vibes atau suasana baru yang jelas nyaman ya. Nyaman, tempatnya sudah pasti. sangat nyaman gitu di jam. Iya. Oh ya. Yuk janji merapat ya. Ini lanjut tadi Mbak Tia dan juga Bu Sendang ya. Kalau mengenai daya tarik ya. Sempat tadi Bu Sendang sudah menyampaikan konsepnya memang kita heritage banget. Adakah mungkin daya tarik yang lain yang dimiliki oleh KSPH yang akhirnya tetap membuat KSPH nih bisa tetap menjadi pilihan utama gitu Mbak Tia? Ya, jadi disampaikan Bu Sendang ya bahwa sana Kusuma Sahid ini memiliki strength point yang berbeda dengan beberapa hotel kebanyakan yang sekarang itu high rise building gitu ya konsepnya. Kita tetap mempertahankan dengan konsepnya yang city resort seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang banyak pohon-pohon lah seperti itu masih yang asri, kemudian masih juga ada suara burung, ayam gitu yang setiap paginya berkokok kayak gitu. Itu salah satu strength point yang tidak dijumpai di tempat lain. Ini testimoni dari wisatawan repeater kita dari turis asing seperti itu ya. Ketika mereka bangun pagi hari itu mereka masih mendengar suara kokok ayam, kemudian ada suara gardener kita nyapu srek itu ternyata daya tarik buat mereka.
itu tidak dijumpai di tempat lain gitu ya, ketika mereka tidur di high rise building yang dimana itu mereka dapat jumpai dimanapun. Ketika mereka berkunjung ke kota Solo, oh vibes-nya dapat, oh ini saya benar-benar di Solo nih gitu ya, tinggalnya di pendopo yang begitu megah, terus kemudian kamar-kamar kita, keunggulannya kamar kita besar semuanya, kamar kita besar luas semuanya, terus kemudian kita lebih menonjolkan ke klasik elegan. Jadi selain luas kamarnya, kita juga ini alhamdulillah kita juga sudah selesai melakukan beberapa renovasi kamar juga, dan di situ kita tetap pertahankan klasik elegannya, di mana itu menjadi salah satu ketika tamu yang dulunya itu sudah pernah stay di Kusuma Said, ketika mereka datang lagi ke sini, oh ternyata sekarang Kusuma Said sudah berbeda nih ya, sudah banyak yang baru loh di Kusuma Said seperti itu. Nah itu salah satu strength point yang memang mereka tidak dapatkan di tempat lain. Nah itu, terus kemudian kita juga masih ada perform yang itu kita masih menonjolkan klasik Jawanya. Seperti tadi ada Ibu sampaikan, kita ada royal dinner gitu ya, itu juga. Terus kemudian pernikahan agung, pernikahan adat Jawa di sini luar biasa. Alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat Kota Solo dan sekitarnya itu untuk perhelatan pesta pernikahan adat Jawa nan agung itu alhamdulillah banyak sekali di situ. Nah, itulah menjadi strength point yang selalu kita kita selalu tawarkan ke pelanggan kita. Tentunya selain produk kita juga pelayanan. Nah, di mana pelayanan ini hal yang terpenting ya, ketika mereka datang ke sini tuh jangan sampai mereka meninggalkan jejak yang kurang bagus gitu ya. Karena itu adalah strategi marketing yang cukup bagus, itu adalah mood-nya mereka. Ketika mereka datang ke sini, mereka puas, mereka senang, mereka akan merekomendasikan ke baik itu di jejak digitalnya mereka gitu, atau mereka memberikan review ke teman-temannya, atau merekomendasikan ke keluarganya. Itu yang selalu kita fokuskan, di mana tamu yang sudah atau pelanggan yang sudah stay di sini ini harus keluar dari sini itu mereka harus puas gitu ya, harus memberikan review yang terbaik gitu. Oke, ya. Dan itu bukan back sound ya, ada suara-suara burung dan sebagainya. Iya, itu emang beneran ya, vibes-nya sedemikian rupa ya, Sobat Solopas dan juga teman-teman. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada saudara atau tamu yang dari luar kota, jauh-jauh ya, diajak aja nginepnya ke KSPH. Tapi Bu Sendang, ini kan memang perkembangan, sekali lagi, hotel ini kan berkembang lumayan pesat gitu ya, banyak bermunculan hotel-hotel baru gitu. Apa sih yang memang akan terus dilakukan oleh KSPH ini agar tetap bisa beriringan atau bersaing nih dengan hotel-hotel baru? Yang pasti memang kita ini sudah melalui beberapa tahap. Jadi nanti akan ada tahap berikutnya ya, Mbak Ika. Yang pasti untuk bangunan, terus kemudian juga kamar, terus kemudian juga restoran. Jadi yang outlet yang berada di dalam bangunan Kusuma Said Prince Hotel Solo ini, kami akan melakukan permajaan. Nah ini memang tidak bisa dipungkiri ya, tamu-tamu itu kan produk itu penting. Nah, produk itu penting, selain pastinya nanti keramah tamahan, nah itu nanti yang akan menyangkut kepada SDM-nya. Nah yang pasti kami sudah upgrade nih untuk produk ya, jadi kita sudah menyelesaikan 2 tahap untuk renovasi kamar. Ya, jadi kamar yang eksekutif yang ada di building depan di Gedung Putih itu sudah kami selesaikan untuk tahap pertama. Terus tahap kedua kami sudah renovasi untuk bungalow-bungalow di sayap kanan dan kiri atau barat dan timur. Nah itu pasti memang untuk menanggapi semua apa yang diinginkan oleh customer. Nah ini ada 2 tahap yang sudah kita selesaikan. Masih ada tahap ketiga, keempat, dan kelima. Nah jadi ini semua adalah pastinya untuk memenuhi keinginan atau what the customer need. Ya, mereka sangat happy tinggal di Kusuma Said Prince Hotel Solo dengan konsep heritage resort yang dimiliki. Nah, tapi untuk produk kami akan selalu upgrade ya supaya tidak ketinggalan dengan hotel-hotel yang baru-baru sekarang. Memang unik sekali karena kami kamarnya besar-besar ini Mbak Ika. Mungkin yang hotel sekarang baru-baru itu ukuran kamarnya tidak sebesar yang dimiliki oleh Kusuma Said. Ya, jadi kemana-mana kan dekat karena sempit kan, aksesnya mudah. Nah, kalau di kami ini luas kamarnya
sangat luas ibaratnya, ya lebih daripada 32 square meter. Nah, jadi kan ini cukup luas, itu aja kamar yang paling kecil ya, Mbak Ika. Nah, itu yang pertama adalah upgrade produk pastinya. Terus kemudian yang kedua adalah kita akan meningkatkan soft skill dan hard skill oleh SDM-nya sendiri. Nah, karena itu tidak bisa dipungkiri, ini kan dua produk yang berkaitan erat. Kalau produknya sudah bagus, tapi SDM-nya soft skill maupun hard skill-nya kurang memadai kan juga akan timpang. Nah, tentu saja soft skill ini selalu kita lakukan training. Melalui training kita penyegaran kembali kepada SDM bahwa hospitality industry itu mulai dari awal masuk sampai mereka keluar dari hotel itu harus certified yang dirasakan oleh customer. Nah, itu melalui tahap-tahap yang tidak singkat, ya, mulai dari depan security, kemudian masuk ke front office, reception, terus kemudian sampai diantar ke kamar, kebersihan kamar dan lain sebagainya, housekeeping, terus kemudian safety-nya oleh security tadi, sampai dengan pelayanannya untuk di FB-nya. Nah, itu kita selalu mengadakan training untuk meningkatkan soft skill yang dimiliki oleh SDM-nya. Trainingnya juga nggak main-main, Mbak. Itu setiap bulan itu targetnya 4 jam setiap karyawan dan itu ada absensinya. Itu ya istilahnya harus terpenuhi karena itu salah satu KPI. Kami juga menerapkan KPI di karyawan bahwa itu harus terpenuhi karena juga akan menyangkut penyelehan pada saat perpanjangan kontrak mereka. Itu juga harus terpenuhi untuk KPI-nya. Hard skill pun juga kita akan selalu upgrade ya. Sekarang di Kusuma Site ini sudah menerapkan untuk PMS, Property Management System. Jadi kita sudah ada Review Pro ini. Jadi Review Pro itu sekarang mungkin kalau di Solo belum banyak ya. Tapi kalau di Jakarta, di kota-kota besar itu sudah banyak yang mengambil program untuk Review Pro. Jadi itu kita bisa langsung nge-link ke channel manager, ke online travel agent itu komen-komennya apa terhadap properti kita. Nah, itu dari situ kita akan meningkatkan, oh ada komen tentang makanan misalnya seperti itu, di tanggal berapa, oleh siapa, itu terdetek. Nah, kita juga sudah memakai Review Pro. Nah, jadi channel manager kita juga kita pastikan bahwa upgrade terus ya. Jadi melalui online travel agent pun kita juga kerjasama dengan beberapa OTA ya, ada beberapa lah ya. Itu kita sudah melakukan kerjasama dan itu salah satu yang kami yakin itu akan mendongkrak untuk hard skill-nya. Anak-anak pasti akan terbiasa dengan teknologi. Ya, kalau dulu mungkin promosi itu harus melalui flyer door to door mungkin begitu ya. Kalau sekarang kan dengan sosmed saja sudah klik gitu aja sudah menyebar kemana-mana. Nah, ini hard skill itu harus dimiliki oleh anak-anak di Kusuma Site Resort Solo, karyawan-karyawati semuanya. Oke, setuju banget nih. Secara ke depan tuh tantangannya semakin berat ya, semakin bermacam-macam gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolan kita ya. Dan Sobat Salabas, kita mesti jeda terlebih dahulu. Masih ada satu sesi untuk kebersamaan kita di Rafis Radio Visual by Radio Salabas.
103 Radio Solo Pos Beyond Information, kembali lagi di Rafis Radio Visual by Radio Solo Pos, Sobat Solo Pos, dan kita masih ada di KSPH Solo ngebahas tentang The Legend of KSPH Solo. Kita lanjut lagi ngobrol masih bersama dengan GM atau General Manager dari KSPH, Ibu Sendang Sumasuti, masih juga bersama dengan Markom Manajernya Mbak Tia dan Food and Beverage Manager Mas Handoko. Lanjut lagi, ini sesi atau segmen terakhir ya. Dan di segmen terakhir ini pasti kita juga akan hadirkan jor-joran informasi dari KSPH. Kalau beberapa paket yang tadi belum sempat di-spill ya Mbak Tia, ada wedding package, mungkin ada birthday package, ada MICE juga gitu. Silakan bisa diinformasikan ke teman-teman. Oke, oh ya, tadi kita kelewatan untuk beberapa fasilitas hotel yang bisa untuk umum ya. Jadi kita punya swimming pool ini Mbak Ika. Jadi kita swimming pool kita ini half Olympic size. Jadi lumayan besar dan alhamdulillahnya sampai sekarang itu nggak pernah sepi setiap pagi dan sorenya untuk kolam renang kita. Jadi itu terbuka untuk umum. Jadi tidak hanya untuk fasilitas tamu yang stay di hotel saja, tapi juga masyarakat umum boleh untuk berenang saja boleh, atau mau ambil member kalau yang memang itu mau rutin lebih hemat ambil member. Untuk tiket masuknya hanya 50.000 Mbak Ika. 50.000 itu nanti sudah dapat satu roti ya, sudah dapat satu roti gitu, atau air mineral atau es krim ya Mas Handoko pilihannya. Jadi ada pilih es krim atau mungkin air mineral atau roti. Jadi hanya 50.000, murah banget kan, padahal dengan kolam renang segede gitu, sebersih itu, dan alhamdulillah memang sampai sekarang masih selalu rame. Untuk pagi itu biasanya ibu-ibu yang terapis ataupun yang memang untuk olahraga di pagi hari, bapak-bapak gitu. Kalau sore lebih banyak ke anak-anak gitu. Itu terbuka untuk umum. Kita juga ada laundry Mbak, laundry and dry cleaning kita itu luar biasa. Jadi kita bisa mengakomodir cucian-cucian yang tidak bisa tercover di rumah atau di laundry keluar gitu ya. Kalau di rumahnya tuh punya karpet-karpet yang permadani besar-besar gitu, kita bisa dong. Iya. Korden-korden gitu, jangan hanya lebaran aja. Iya, itu kita juga bisa. Termasuk sofa itu kita bisa. Mau baju-baju pesta bisa. Jadi untuk dry cleaningnya baju-baju pesta, gaun-gaun pengantin gitu-gitu juga ramai dicucikan di Kusuma Site. Jadi itu terbuka untuk umum juga. Jadi tidak hanya fasilitas untuk tamu hotel. Untuk fasilitas lain kita ada, kalau untuk fitness kita masih close karena masih dipakai untuk pelatnas kayak gitu. Kalau yang kayak restoran kita tadi ya, kita ada beberapa menu food signature. Selain itu juga kita ada bisa untuk bisnis lunch. Iya, kalau makan siang bingung kan mau lunch di mana kayak gitu. Bisnis lunch-nya kita itu murah banget Mbak Ika, 200.000 untuk bertiga. Iya, sangat terjangkau. Itu menunya nanti sudah mulai dari appetizer sampai dessert sudah ada. Jadi nanti nggak perlu repot cari mau makan siang di mana kayak gitu. Kita bisa untuk bertiga boleh, mau berdua boleh, atau mau rame-rame nanti kita free karaoke. Itu untuk yang bisnis lunch gitu ya. Itu untuk yang paket-paket itu. Selain itu tadi kita di awal sudah kita singgung, kita punya pendopo agung yang luar biasa megah. Seperti yang sekarang dilihat ya, ini adalah bangunan asli dari Kusuma Site Prince Hotel itu sendiri. Terlihat lantainya, juga lantai parkit itu masih yang lantai asli dari zaman dulunya. Terus kemudian kalau di atas itu kita memang tadi sudah kita melalui renovasi, tetapi memang kita sudah rubah sedikit untuk atapnya. Terus kemudian ada 10 pilar putih yang ada di depan itu asli Mbak Ika. Terus kemudian ada dari mulai depan itu ada trap, semakin masuk semakin meninggi. Di dalam itu kan ada tinggi itu ya, meninggi ya. Itu dulunya dipakai tempat paseban, tempat menghadap raja seperti itu. Nah, pendopo ageng itu yang di center itu ya, itu namanya kerobongan. Nah, itu sekarang ini banyak diminatin untuk perhelatan pesta pernikahan adat Jawa. Nah, alhamdulillah untuk pesta pernikahan di sini kita sangat-sangat dinikmati. Bahkan kita dalam setahun itu bisa lebih dari 60 kali event begitu. Kita ada beberapa paket pilihan Mbak Ika, jadi jangan khawatir budgetnya. Biasanya gitu. Ada yang pertama kali mau masuk Kusuma Site aja takut gitu ya, takutnya nggak sesuai dengan budget gitu. Ada yang gitu Mbak Tia, itu takut tamu saya tuh mau ke situ. Padahal itu kita
kita welcome sekali. Mau budget berapa kita bantu sesuai budgeting. Tentu itu nanti yang membedakan kan vendornya ya Mbak Ika ya itu. Jadi kalau mau Mbak Tia kita punya budget sekian, bisa nggak ya gitu. Itu kita bantu semaksimal mungkin. Jadi jangan khawatir. Tapi ada juga yang pengennya konsepnya Mbak, saya mau konsepnya begini begitu ya. Langsung bisa kita akomodir. Kita bisa paket royal wedding Mbak. Kenapa seperti itu? Karena dulu di sini itu dipakai beberapa kali dari keraton untuk pesta pernikahan adat Jawa Agung royal wedding. Jadi pakai kereta kencana gitu ya, pakai prajuritnya, pakai kereta kuda seperti itu. Nah, itu kita adopt, kita tawarkan ke masyarakat yang pengen menghelat pesta pernikahan seperti itu. Dan alhamdulillah sudah banyak tamu-tamu kita yang rata-rata itu pasangannya dari asing, ada dari Netherlands kayak gitu, ada yang dari Suriname, ada yang dari waktu itu dari terakhir itu Portugis kayak gitu ya. Itu rata-rata pengennya adat itu. Kita murah Mbak Ika, paketnya itu dari mulai intimate kita ada 125.000 per pax sampai yang 124 juta untuk tamu 800 itu untuk royal wedding. Jadi all package include di situ. Jadi sudah nggak usah bingung-bingung, langsung datang ke sini bawa orang aja sama bawa pengantin dan pasangannya. Iya. Persiapan mental saja sudah. Itu semua sudah terakomodir sama kita. Jadi budgetingnya berapapun nanti kita bisa bantu. Itu untuk wedding. Jadi nggak usah takut. Pokoknya di Kusuma Said ini weddingnya membantu mewujudkan wedding dream-nya manten-mantennya gitu. Itu selain paket pernikahan kita disupport sama ini Mbak Kak. Jadi begitu weddingnya ini luar biasa nih ya. Jadi kita ciptakan kamar nih, kamar khusus untuk mengakomodir pengantin itu. Jadi kita ciptakan honeymoon suite room gitu. Nah, itu sudah selesai diciptakan. Ya, sudah dibuat memang sudah kurang lebih setahun ini. Jadi kita punya honeymoon suite di mana itu kamar memang kita set up dengan nuansa keromantisan khas Jawa. Seperti apa ya gitu ya. Iya. Jadi memang kamarnya tuh romantik tapi romantik khas Jawa gitu. Nah, itu lumayan ini sekali juga antusias para calon-calon pengantin kita itu lumayan banyak menarik mereka gitu ya. Sekedar bertanya pun nggak apa-apa gitu, tapi memang iya alhamdulillah luar biasa itu kita tuh hampir setiap harinya itu minimal 5 klien sampai 10 klien yang bertanya, sekedar bertanya, dan itu kan sudah marketing yang luar biasa kan Mbak Ika ya. Itulah untuk wedding kita. Jadi memang kita punya string point tadi untuk pesta pernikahan adat Jawa Nan Agung itu selain ditunjang dengan beberapa fasilitas yang ada seperti kereta kencana, kemudian tempat yang mewah seperti ini, kita juga ada tadi namanya honeymoon suite room. Honeymoon suite room kita punya 2, ada Ramasinta room, ada Komajaya Komaratih room. Nah, itu tuh romantis. Iya, kenapa diciptakan 2 kamar Mbak Tia? Karena itu tadi karena wedding itu kadang pagi ada, malam ada, daripada rebutan gitu ya Mbak. Nah, itulah jadi untuk kamar-kamar itu untuk paket wedding apapun, wedding dream kalian itu bisa kita akomodir gitu. Selain itu kita ada package MICE ya, meeting ya Mbak Ika. Kita ada paket meeting. Jadi apapun kegiatan kalian untuk Sahid People namanya kita kalau manggil ini kita Sahid People itu bisa rencanakan apapun kegiatan kalian bisa kita akomodir seperti ulang tahun, arisan, kemudian mau acara kita bahkan untuk kayak manasik itu Bu Mbak, itu tuh luar biasa. Kita juga siapkan fasilitas manasik yang yang apa Bu namanya Bu? Iya. Miniatur Ka'bah dan sebagainya itu kita sudah juga modern lah. Modern. Mereka dengan Ya, ketinggian yang siapkan. lebih daripada 2 meter. Jadi memang karena sekarang ini kan banyak sekali peminat yang untuk melakukan ibadah umroh. Karena haji kan antrinya panjang ya. Nah, jadi umroh, nah kami ada paket-paket umroh juga, paket umroh. Nah, itu termasuk manasiknya. Jadi nanti termasuk manasik umrohnya itu ada miniatur Ka'bahnya dengan ketinggian 2,5 meter. Terus kemudian ada Hijr Ismail, terus kemudian ada Makom Ibrahim juga. Nah, itu peminatnya banyak. Iya, loh, itu luar tren biasa. juga loh Mbak sekarang Tren sekarang itu. ini. Iya. Kita prepare tuh ada
Iya, betul. Betul, untuk Iya. manasik umroh. Nah, itu cukup sering juga di Kusuma Said. Jadi terus kemudian kayak meeting-meeting itu juga banyak. Itu kita ada 7 pilihan ruang meeting Mbak Eka. Jadi bisa dari mulai 20 pack sampai 500 pack kayak gitu. Jadi kita mau cuman 30 pack saja Mbak, boleh gitu. Kita mau sampai 200 boleh kayak gitu. Nanti ruangan kita sesuaikan sesuai dengan kapasitas. Kalau harga kita aturable, fleksibel, iya, iya benar. Kadang gitu Mbak, kita harga sekian, yang membedakan itu nanti menu. Kalau misalnya mau menunya yang bagus, tentu harganya nggak bisa bohong dong. Nah, iya. Jadi kita start from 100.000 per pax-nya kalau untuk meeting. Jadi boleh nih mau 100.000, kalau mau 150.000, 200.000 juga ada tadi yang bedakan menunya. Itu kalau misalnya ulang tahun, iya kita punya pool side area yang luar biasa tadi ya, yang cukup besar. Di sana itu banyak digelar untuk acara-acara untuk yang outdoor. Di sana bisa untuk yang kayak reunian di malam hari, tapi memang bagusnya di sana untuk yang malam hari. Jadi vibes-nya dapat gitu. Karena ada lampu-lampunya, Mbak. Iya, ya. Jadi lebih banyak acara digelar di outdoornya itu di poolside atau wedding yang outside pool itu ya, outdoor yang poolside kayak gitu. Itu terus kemudian kita juga ada package yang lain itu kalau misalnya nanti selain paket ulang tahun, kemudian paket graduation kita juga ada. Jadi sebenarnya semua apapun kebutuhan pelanggan itu kita bisa akomodir gitu. Table manner apa Table manner lagi. juga ada kita. Oke, komplit ya. Komplit. Ya, sebenarnya kita apapun keinginan pelanggan itu Semuanya bisa kita akomodir. Iya. Bahkan yang paling viral itu tuh waktu itu di sini ada wedding pernikahan itu dengan menciptakan, ingat Bu yang Iya, viral banget candi. itu candi. Iya, jadi Iya. itu viral banget Mbak. Itu di mana Dekorasinya kalau itu yang ke candi. Kusuma Said itu nyari candinya di mana gitu ya. Padahal itu adalah memang dekorasi yang Konsepnya. memang konsepnya itu mendirikan candi Candi Cetha apa ya itu ya? Plausan, candi Plausan, Plausan. iya, Jadi candi itu kan Plausan. candi cinta seperti itu ini waktu itu. Nah, jadi apapun itu acaranya bisa kita bantu. Lanjutkan ya. Betul, Apa bisa sih kita yang lanjutkan. enggak? Apa Gitu. sih? Oke, asalkan nanti disampaikan aja pengen konsep yang seperti apa gitu ya. Nggak usah ragu, Oke. nggak usah takut nih. Iya. Takutnya nggak masuk nih. KSBH pasti akan menemukan solusinya gitu. Solusinya cuma di KSPH nanti. Yes, betul. Mas Handoko, tapi saya juga penasaran soal menu-menunya gitu Iya. loh. Mungkin kalau yang selama ini yang jadi favorit kayak misalnya pas wedding itu lebih ke apa, terus mungkin pas meeting-meeting tertentu gitu biasanya lebih ke apa? Biasanya kita menyusun menu itu sesuai dengan rangkaian, Mbak. Oke. Karena di Solo itu kan terkenal dengan namanya usdek ya, yang komposisinya itu tidak lepas dari namanya unjukan, snack, daharan, sop langsung kondur. Oh, Atasnya iya. itu. Jadi unsur menu itu sudah kita susun sedemikian rupa. Jadi kita tawarankan pada tamu-tamu yang bersangkutan, tergantung tadi menunya menghendaki yang harga berapa. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan budgetnya tamu. Oke. Jadi nggak usah bingung nanti di Oke. Kusuma Said lah solusinya. Oke. Ya, pasti kita arahkan. Iya. Jadi Semua emang bisa Kusuma Said itu menyesuaikan. bisa menjadi apa ya? Pengobat lah. Sebaratnya nanti ditemukan masalah apa segala sesuatunya. Nanti dengan Mbak Tia itu yang pastinya. Kalau menu Asalkan diomongin. iya, Iya. kalau menu udah pasti nanti kita menonjolkan menu-menu tradisional. Karena tidak lepas daripada hotel kita yang konsepnya heritage. Oke. Itu pasti juga menjunjung tinggi namanya konsep budaya, Oke. menu-menu yang tradisional. Karena disitulah kita bisa melestarikan budayanya. Oke, Iya. udah menunya udah pasti dijamin secara kualitas gitu ya, fasilitas lengkap, pelayanannya juga utama gitu ya, optimal karena klien atau pengunjung nggak boleh keluar sebelum mereka menemukan kepuasan di sini gitu ya. Harus puas gitu, nggak ada yang ngeganjel gitu, nggak ada. Kalau ada yang ngeganjel kita selesaiin gitu, selesaiin dulu apa yang ngebuat enggak gitu. Dan satu lagi yang menarik dari KSPH ini adalah dia tuh letaknya sangat strategis, dekat dengan tempat-tempat wisata, tempat hangout gitu. Bahkan night market juga deket banget gitu ya. Ini 5 langkah ya di sini. Ya itu mungkin yang ibaratnya tuh nggak bisa ditemukan di tempat lain. Pengunjung jadi betah di sini karena nggak perlu pakai kendaraan kalau kemana-mana gitu. Boleh spill untuk Sobat Solopos nih kalau
tentang tempat-tempat wisata yang dekat dengan KSP. Ya, Ada Triwindu. Triwindu Antik Market, Mangkunegaran tuh kita cuma iya. cukup berjalan 5 Iya, menit ya Bu ya? iya, deket. 5 menit itu jalan kaki Iya. Triwindu. Terus kemudian Ngarsopuro ada kan, kalau malam minggu ada Pasar Ngarsopuro. Gede. Ya, Pasar Gede, Ya, Dawet Pasar ya. Gedenya di sana komplit. Iya, Iya. Klewer, PGS, Betul. Keraton. Batik yang Kauman. Lawean ya. Lawean, Kauman Batik ada Lawean. keraton, Iya, dikelilingi 2 keraton. keraton. Kita ini di tengah-tengah antara keraton Dan satu lagi ini yang Kasunanan dan paling Mangkunegaran. dicari biasanya kalau ke sini itu kuliner. Mereka pasti akan, Mbak aku pengennya di sana itu malamnya pengennya kuliner gitu ya. Kuliner area Kusuma Said itu banyak banget yang mau ditemuin. Apa sih yang kayak mie apa ya, itu Pak ada Dul. mie Pak Dul, ada dekat sekali. Iya. Banyak banget kuliner di sini, ada nasi liwet yang ini itu Sampai berjalan Pak Manto. kaki. Ya. Nah, itu itu biasanya deket-deket mereka tuh semua. kalau ke sini kita tanyain, mereka tuh tujuannya apalagi yang tamu-tamu ini ya luar kota itu mereka mau kuliner ke Solo itu. Jadi ya selain kuliner Solo, mereka juga ngicipin kulinernya dari Kusuma Said sendiri. Tadi yang disampaikan Mas Handoko, kita tawarkan beberapa memang menu yang tidak mereka dapatkan di luar. Apa sih yang ada di Solo itu tadi, yang ada di Kusuma Said, apa bedanya apa kayak gitu. Jadi kita ciptakan menu yang memang sebenarnya itu di luar ada, tapi dengan khasnya Kusuma Said sendiri. Jadi kayak tadi ya, pindang tulang iga itu sebenarnya ada di daerah lain, tapi kita ciptakan menu pindang iga ini tadi khasnya Kusuma Said dengan rasa yang segar, yang menyegarkan seperti itu. Nah, selain itu juga kita ada apa namanya pindang apa namanya rawon itu ada. Terus kemudian sop buntut goreng itu juga salah satu kuliner pilihan di Kusuma Said. Ngiler ya. Itu kalau di Solo itu memang kulinernya. Iya bener sih. Orang-orang tamu kalau dari luar kota ataupun luar negeri yang dicari ke Solo ya buat kuliner, belanja, wisata sejarah ya, heritage, dan semuanya ini dengan menginap di KSPH dapat. Ada satu package yang kita create baru-baru ini Mbak, kita kerjasama dengan Atsiri. Jadi Atsiri yang aromaterapi itu, aroma parfum itu ya, kita kerjasama dengan Atsiri. Jadi nanti itu untuk tamu yang pengen staycationnya di Solo, tapi juga sekaligus mau berwisata ke Atsiri, itu kita ada package-nya. Jadi staycationnya di sini, langsung nanti kita otomatis kita bawa ke aromaterapi gitu. Itu juga ada. Jadi mau apapun kegiatan Anda itu percayakan pada kami Kusuma Said. Dan nggak akan merasa jenuh dan bosen gitu ya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa di-adjust atau dirancang oleh teman-teman KSPH. Oke, hampir sejam nggak kerasa kita ngobrol ya. Saya terakhir buat closing statement, saya pengen tanya ke tiga-tiganya nih, mungkin dari Mas Handoko dulu, Mbak Tia, terus Bu Sendang ya. Harapannya untuk KSPH biar ke depan tuh semakin bisa ngejawab kebutuhannya pengunjung, semakin bisa sukses, eksis, apa Mas? Iya, kalau harapan saya untuk Kusuma Said ke depannya itu lebih bagus dan bisa mengikuti tren dari perkembangan teknologi sekarang maupun perkembangan dari generasi inilah Mbak. Walaupun kita mengedepankan konsep budaya, tapi tidak lepas daripada tantangan yang ke depannya itu. Betul. Ya, lebih sukses lagi. Oke, amin Mbak Tia. Harapannya semoga Kusuma Said terus di hati para pelanggannya dan terus selalu menjadi pilihan utama untuk berkunjung ke Kota Solo. Tentunya tidak hanya di Kusuma Said aja, Said Hotel di seluruh Indonesia kita banyak sekali jaringannya. Nah, di situ kita bisa setiap kota ada Said Hotel. Jadi semoga Said Hotel terus selalu di hati. Ya, karena memang kami punya visi misi untuk Said Hotel secara keseluruhan, tapi Kusuma Said juga punya visi misi yang pasti kita tetap akan menjadi hotel yang berkonsep resort heritage yang berada di tengah kota. Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, nah konsep itu akan tetap terjaga on the long term ya. Nah, jadi monggo silahkan yang ingin bernostalgia ke Kusuma Said Prince Hotel Solo, semuanya bisa didapatkan dengan nuansa Jawa yang asli, dengan iringan gamelan yang kami punya juga, gending. Nah itu kedepannya dengan diferensial yang kita miliki,
kita tetap akan optimis untuk lebih maju lagi ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sendang. Mbak Tia terima kasih. Mas Handoko juga Iya, terima terima kasih. kasih. Semakin sukses untuk KSPH, Kusuma Said Amin. Hotel Prince ya. Dan juga untuk Sobat Solopos yang mungkin penasaran ingin ngeliat-liat atau ingin mencoba berbagai fasilitas dari KSPH, bisa ke akun media sosialnya sebenarnya ya. Kusuma Said Prince. Oke, Kusuma Said Prince Hotel. Silahkan di search aja Instagramnya. Habis itu jangan lupa untuk di follow. Semoga KSPH bisa terus jadi hotel legend dan semakin banyak diminati oleh wisatawan ya. Amin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan demikian kebersamaan kita di Rafis Radio Visual kali ini yang bertempat di KSPH Solo. Kita ketemu lagi di Rafis berikutnya Sobat Solopos. Sampai jumpa.